Prinsip medikasi merupakan bagian dari tindakan dalam memberikan obat kepada pasien, yang dimana terdapat beberapa cara pemberiannya, yaitu melalui rute oral, melalui mulut, parietal, intravena, rektal atau melalui anus, vaginal kulit, mata, telinga, dan hidung. Dalam pemberian obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi meminimalisir keselamatan, yang antaranya yaitu dengan menerapkan prinsip benar-benar pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Sebelum mengambil tindakan, yang pertama diperhatikan adalah apakah pasiennya sudah benar dengan melakukan cek identitas pasien awalnya. Dan yang kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, ngambil obat harus kita periksa terlebih dahulu, minimal diperiksa 3 kali. Dan yang ketiga, benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum melanjutkannya kepada pasien. Dan yang keempat, benar cara atau rute. Ada banyak cara dalam memberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Dan yang kelima yaitu benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Juga dalam pemberian obat antibiotik tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu, karena susu dapat meningkat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap oleh tubuh. Dan yang keenam yaitu benar dokumentasi. Setelah itu, obat yang diberikan kita harus mendokumentasi dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan juga alasan pasien menolak pengobatan tersebut atau pemberian obat tersebut. Tujuan pemberian obat: memberikan obat sesuai dengan prosedur agar mendapatkan efek obat yang diinginkan dan bisa memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh seorang pasien. 7 prinsip menuju keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Dan yang kedua, memimpin dan mendukung staf. Dan yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengurangan risiko. Keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Dan keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. 7. Menjaga citra melalui implementasi sistem keselamatan pasien. 6. Sasaran keselamatan pasien. Pertama, ketepatan identifikasi pasien. Kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Keempat, kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien operasi. Kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai prinsip medikasi yang benar atau prosedur pemberian obat yang benar dan 7 prinsip menuju keselamatan pasien. Dan berikut saya akan memperkenalkan sedikit Universitas Pembangunan Indonesia. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Nah, itulah video profil Universitas Pembangunan Indonesia. Dan sedikit menurut saya, kita semua bahwa saat ini pendaftaran untuk gelombang kedua masih dibuka di Universitas Pembangunan Indonesia. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda dan join bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di UNPI itu banyak orang keren, dosen-dosennya itu lulusan dari dalam dan luar negeri. Bahkan mahasiswanya sudah tersebar di dalam